Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo. Dan pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sebuah tema, yaitu jangan lari dari panggilan. Sekali lagi, jangan lari dari panggilan. Tema kita ini akan didasarkan pada kisah Alkitab di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Yunus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Dan pada kesempatan ini kita akan memperhatikan ayat pokok pembahasan kita, yaitu di dalam Yunus pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sekali lagi, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus pasal 1 ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa sekarang ini, kalau kita melihat ada banyak orang Kristen yang awalnya memiliki semangat menggebu-gebu dalam pelayanan Tuhan, begitu antusias dan untuk mengembangkan talentanya. Namun kini berangsur-angsur surut semangatnya dan mereka tidak lagi setia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka tidak tahan menghadapi tantangan dan masalah yang ada. Mereka pun berusaha memutar otak, mencari alasan untuk menghindari diri dari panggilan Tuhan dan mulai menimbang-nimbang jika diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Yunus adalah contoh utusan Tuhan yang coba lari dari panggilan Tuhan karena takut menghadapi tantangan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yunus di dalam ayat yang kedua, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Pada saat diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe, Yunus justru memilih lari dari tanggung jawabnya dan pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus memilih untuk menuruti keinginan dagingnya daripada harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Padahal keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24 berkata, "Barang siapa memiliki Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Akibat lari dari panggilan tersebut, Yunus harus menghadapi masalah yang hebat. Di dalam Yunus pasal 1 ayat yang keempat berkata, "Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur." Bahkan Yunus harus mengalami peristiwa paling mengerikan seumur hidupnya, yaitu masuk dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Namun Tuhan mengasihi Yunus sehingga dia diberi kesempatan untuk bertobat. Akhirnya Yunus pergi ke Niniwe dan menjalankan tugasnya sebagai utusan Tuhan. Melalui pelayanannya, orang Niniwe bertobat dan seluruh penduduk kota itu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, jika kita percaya Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, maka layanilah, kita melakukan pelayanan itu dengan setia dan penuh tanggung jawab, karena tidak semua orang memperoleh kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan. Yohanes pasal 9 ayat keempat sebagai ayat penutup, firman Tuhan berkata, "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja." Selama kita diberikan kesempatan, nafas kehidupan, selama kita masih diberikan kekuatan untuk melayani, mari kita lakukan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan baik, dan kita melakukan itu untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Kita berjalan terus di dalam panggilan Tuhan, dan ketika kita melayani karena panggilan Tuhan, maka tantangan badai seberat apapun, kita akan melangkah terus di dalam Tuhan, dan kita tetap setia melayaninya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.